Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Nur Ihsan, NIM 192108663, kelas 193C05, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas karakter building, membuat artikel dengan isu narkoba. Saat ini di Indonesia, bahaya dan dampak narkoba atau narkotika, obat-obatan terlarang ini sangat berbahaya dan meresahkan bagi masyarakat umum. Seperti yang kita ketahui, narkoba ini bisa bermanfaat yang bisa digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan, namun bisa juga merugikan jika dipakai dalam dosis yang berlebih. Bisa menyebabkan efek kecanduan. Penyalahgunaan ini bermula karena si pemakai merasakan efek yang menenangkan. Di Indonesia saat ini sedang prihatin karena menghadapi permasalahan 4 juta korban penyalahgunaan narkoba yang saat ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari 4 juta korban ini, hanya sedikit korban yang mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi, sekitar 18.000 atau 0,47%. Kita jadi bertambah prihatin ketika mendengar kurangnya tempat untuk rehabilitasi dibanding dengan prevalensi penyalahgunaan narkoba yang ada saat ini. Tempat rehabilitasi yang dimiliki instansi pemerintah masih sangat sedikit dibanding tempat rehabilitasi milik masyarakat. Seharusnya tempat rehabilitasi ada pada tiap provinsi, kabupaten, atau kota untuk merehabilitasi warganya masing-masing. Narkoba. Apa sih narkoba itu? Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bisa disebut juga nabza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya kesadaran, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika ialah tanaman papaver, garam-garam, turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran yang mengandung bahan tersebut. Psikotropika, zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan aktivitas mental dan perilaku. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Terdapat 4 golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut, tetapi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan 1 dan 2 dimasukkan ke dalam jenis golongan narkotika. Dengan demikian, saat ini apabila bicara masalah psikotropika, golongan 3 dan 4 sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, zat yang termasuk jenis psikotropika antara lain sedatin, rohypnol, megadon, velum,
mandrax, amfetamine, fensiklidin, ekstasi, sabu-sabu, dan sebagainya. Zat adiktif, bahan-bahan alamiah, semi sintesis maupun sintesis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokain yang dapat mengganggu sistem saraf pusat seperti alkohol yang mengandung inhalen atau sniffing, bahan pelarut berupa zat organik atau karbon yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman beralkohol. Pengelompokan narkoba berdasarkan efek yang dihasilkan. Depresan membantu mengurangi depresi penggunanya namun memperlambat kinerja saraf, otak, dan organ tubuh penting lainnya. Halusinogen menjadikan penggunanya berhalusinasi secara berlebihan. Stimulan mempercepat kerja jantung. Adiktif membuat penggunanya ketergantungan dengan zat-zat tersebut. Apa saja dampak dari bahaya penyalahgunaan narkoba? Dampak fisik 30%, dampak psikologi 60%, dampak kehidupan sosial 90%. Dampak fisik mengganggu kinerja otot, mengganggu kinerja otak, mengganggu kinerja saraf, mengganggu kinerja mata, mengganggu kinerja paru-paru, bahkan bisa merusak organ-organ tersebut. Dampak psikologis dapat mengalami depresi, menyakiti diri sendiri, dan berhalusinasi. Dampak kehidupan sosial menyebabkan terjadinya antisosial, menjadi aib bagi diri sendiri, menjadi aib bagi keluarga, serta masa depan menjadi suram. Lantas bagaimana cara mencegahnya? Adapun cara untuk mencegahnya antara lain, mencari dan membentuk pergaulan yang sehat dan positif, mempelajari dampak-dampak negatif dari penggunaan narkoba, pergunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat, menumbuhkan rasa percaya diri dengan cara yang benar, aktif berperan serta dalam melawan narkoba minimal di lingkungan sekitar. Kesimpulannya, dari keprihatinan dan dampak buruk tersebut, kita menyadari sepenuhnya perang terhadap narkoba harus dilakukan secara bersama-sama. Oleh karena itu, tanpa kepedulian kita semua terhadap permasalahan narkoba saat ini, maka Indonesia akan dihadapkan dalam kehancuran masa depan bangsa. Mari kita sama-sama kita lawan narkoba agar tidak mempengaruhi diri kita. Katakan tidak pada narkoba. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.